Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait imbas kasus Mario Dendi Satrio yang menyeret bapaknya, yaitu Rafael Alun Trisambodo, yang memiliki harta fantastis dan menimbulkan kontroversi publik, ya. Dan itu juga muncul, ya, himbauan untuk tidak membayar pajak dan lain sebagainya. Ini dari Rizal Ramli, ya, terkait masalah Kemenkyu. Ada pada SMI Sri Mulyani Indrawati yang tidak kredibel, mundur sajalah. Sesuai dilansir oleh rmol.id, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, reformasi di tubuh Kementerian Keuangan sebagaimana disuarakan publik setelah keganjilan harta kekayaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak DJP Kemenkyu Rafael Alun Trisambodo yang cukup fantastis sulit terwujud. Keraguan tersebut disampaikan pegawai ekonom Rizal Ramli lantaran melihat kebobrokan kinerja jajaran Kemenkyu yang cukup masif. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati SMI pun tak lepas dari masalah. SMI sendiri tidak kredibel, banyak kasus seperti skandal Bank Senturi, yield utang lebih tinggi dan lain-lain. Ini jadi bagian dari masalah Kemenkyu sendiri, kata Rizal Ramli. Alih-alih membereskan masalah di internal Kemenkyu, Menteri Sri Mulyani justru terlihat cuci tangan dengan gaya hedonisme anak buahnya. Menkyu sudah gagal, malah terkesan cuci tangan dan cari aman atas dugaan korupsi masif atau KKN di kalangan pejabatnya, termasuk jumlah harta 56 miliar rupiah milik Rafael yang anaknya terlibat penganiayaan keji terhadap putra pengurus GP Ansor Sambung RR sapaan Rizal Ramli. Oleh karenanya RR meminta kepada Menkyu Sri Mulyani untuk berjiwa kesatria dibanding berkilah dan membela diri. RR menyarankan agar Menteri Keuangan berpredikat terbaik di dunia itu untuk mundur. Sebaiknya Jokowi dan Sri Mulyani mundur atau berhenti saja. Wes warak Mas Jokowi, wes lah, sudah kenyang Mas Jokowi, sudahlah mundur saja, saran RR. Ya sobat sekalian, itu ya terkait dengan perkembangan kasus, ya, yang melibatkan pegawai Dirjen Pajak yaitu Rafael Alun Trisambodo yang kembali lagi menjadi perbincangan publik dan menimbulkan kontroversial, ya. Dan sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwasanya ada permasalahan di negeri ini, ya, termasuk dari institusi yang melibatkan keuangan, ya, terutama Dirjen Pajak yang kalau kita melihat refresh dahulu ada kasus Gayus Tambunan yang entah gimana sekarang kondisinya, apakah masih dalam jeruji besi atau sudah sudah hidup mewah di suatu tempat yang lain, ya, kita tidak tahu. Dan setiap momen serasa menjadi momentum untuk membuka kebobrokan dari institusi, ya, yang melibatkan, ya, terutama keuangan. Dan ini juga yang disampaikan oleh pegawai ekonomi Rizal Ramli. Ada banyak kasus yang melibatkan Kemenkyu yang belum ada penyelesaian yang sifatnya tuntas, yaitu banyak Bank Senturi, ya, kasus Bank Senturi, ya, termasuk juga yield utang dan lain sebagainya, termasuk juga kasus, ya, harta yang fantastis oleh pejabat eselon 1 yang hartanya miliaran rupiah, gitu ya. Dan ini juga sangat disayangkan dan menimbulkan, ya, kecemburuan sosial, ya, di antara para pembayar pajak. Bagaimana mungkin kita itu yang sudah susah, ya, orang yang menengah ke bawah maupun yang sudah sering membayar pajak ternyata sudah menjadi rahasia umum, itu dimanfaatkan untuk memperkaya diri ataupun hidup mewah. Dan ini sudah sangat jarang, ya, kita lihat, ya, di pemberitaan bahwasanya pejabat itu yang di atas, atau kalau kita meminjam istilah ikan busuk itu
berasal dari kepalanya, harusnya yang menjadi mengepalai ya atau menakodai ya Kemenkyu dalam hal ini, sesuai yang juga disampaikan oleh Rizal Ramli, haruslah introspeksi diri ya. Dan kalaupun permasalahan tentang DJP ini memang, ataupun masalah penggelapan pajak ya misalnya juga dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah menjadi konsumsi hal yang rahasia umum ya. Dan sudah selayaknya dalam hal ini ya, Kemenkyu harusnya mundur gitu ya, mundur sebagai bentuk ya tanggung jawab moral ya, sebagai Kemenkyu yang sudah menakodai ya, membesuti Kementerian Keuangan ini untuk beberapa waktu yang sangat lama, dan terkesan memang tidak ada perubahan ya. Dan pemberitaan-pemberitaan yang ada ya di media justru Kemenkyu justru melakukan yang namanya pemecatan gitu ya. Padahal kembali lagi ya, ikan busuk itu berasal dari kepalanya gitu ya. Kalau kepalanya itu bisa melakukan pengawasan dengan baik ya, termasuk juga sistemnya memang harus baik gitu ya. Kemudian juga pengawasan, kemudian teladan yang baik dan lain sebagainya, maka bisa diminimalisir ya segala pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan ya keuangan, terutama DJP atau Dijen Pajak. Dan memang tidak bisa dipastikan ya dalam satu institusi itu semua semua digebiak-uyah ketika satu mengalami yang namanya pelanggaran yang sifatnya mengarah kepada kriminalitas ya, penggelapan dan lain sebagainya, itu tidak bisa digebiak-uyah bahwasanya semuanya pasti seperti itu. Memang masalah sanksi ya itu memang masih minim dan terkesan masih diskriminatif ya, tidak bisa memberikan efek jerah yang menimbulkan ya setiap aksi pelanggaran-pelanggaran itu ya akhirnya bisa diulangi terus-menerus dan terjadi hal-hal yang biasa gitu ya. Jadi ada contoh yang sangat baik ya di luar ya negara maju, ketika melihat bawahannya itu melakukan pelanggaran ya, termasuk juga hal yang paling parah yaitu korupsi. Di negeri ini juga banyak gitu ya orang yang melakukan KKN, dan itu menjadi hal yang sudah membudaya, karena ketika sudah mendapat posisi yang berkaitan dengan keuangan ya, mata kita itu rata-rata sudah hijau semua. Kita sudah melihat ya kemarin beberapa waktu yang lalu, misalnya Presiden Vietnam itu mengundurkan diri karena melihat ya bawahannya itu ya melakukan Partai Komunis ya, Nguyen Xuan Phuc itu mengundurkan diri di Januari yang lalu karena melihat bawahannya itu banyak yang melakukan korupsi ya. Jadi ini contoh yang yang sangat jarang terjadi di sini. Orang bisa menjabat tetapi kalaupun melakukan pelanggaran itu sangat sulit sekali untuk diimpeach ya. Kalau kita melihat prosedur yang ada dalam Undang-Undang 1945, prosedurnya panjang, lama, dan sangat rumit ya, dan bisa dipastikan akan sangat sulit sekali ya pejabat tersebut, termasuk juga yang tertinggi misalnya presiden, untuk ya mempunyai kesadaran diri ya dalam hal ini, yang dicontohkan misalnya oleh Presiden Vietnam ya, mengundurkan diri karena bawahannya korupsi. Dan seharusnya gitu ya, dan ini memang jarang ya menjadi kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita itu kalau kalau ada problem ya, masalah ya, yang ada adalah saling lempar tanggung jawab ya. Beda dengan kebiasaan luar ya, jangankan di luar Eropa, di negara ASEAN seperti di Vietnam saja sudah ada kesadaran ya mereka untuk mengundurkan diri jika terjadi
pelanggaran, termasuk melihat anak buahnya yang korupsi. Pun juga kita juga beberapa waktu yang lalu itu Perdana Menteri Inggris ya baru menjabat 45 hari ya, itu mengundurkan diri karena tidak bisa, karena persoalan ekonomi gitu ya. Jadi persoalan pun juga Menteri Dalam Negerinya ya, Suella Braverman ya, yang hanya menjabat 42 hari mengundurkan diri gara-gara salah kirim email ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang positif ini ya memang hal yang bagus ya untuk memberikan contoh ya kepada khalayak umum bahwasanya jabatan itu ya hanya amanah yang sifatnya sementara gitu ya, jangan dijadikan sebagai hal-hal yang harus dikejar ya, dan menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Kalaupun itu salah ya harus terus dipertahankan ya. Maka yang terjadi hingga saat ini ya seperti ini, pejabat melakukan kesalahan, yang disalahkan adalah bawahannya dicopot-copot, tidak pernah melihat kesalahan ya kepemimpinan dirinya, bahwasanya kembali lagi ya, ikan busuk itu berasal dari kepalanya ya. Dan apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ya, ini adalah satu hal yang kita ketahui ya, sudah terjadi lama, bahwasanya Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh SMI atau Sri Mulyani Indrawati itu sudah banyak sekali sebenarnya pelanggaran-pelanggaran. Tetapi memang momentum saat ini dengan adanya kasus yang terkait dengan Rafael Alun Trisambodo ini hanya momentum saja gitu ya, hanya momentum saja. Tetapi kalaupun tidak ada kasus Rafael, sebenarnya masih banyak sekali masalah yang kalau ya kita kebiasaannya kalau tidak ada momentum ya kasus itu tidak ada ya desakan untuk mengintrospeksi kepemimpinan dalam suatu institusi, termasuk dari Kementerian Keuangan gitu ya. Kementerian Keuangan ya, yang itu aliran uangnya banyak sekali ya, termasuk juga kalau kita melihat kasus berita terakhir tentang efek domino dari kasus Rafael ini ya, sekitar 13 ribuan pejabatnya tidak lapor LHKPN ya, meskipun itu bantah ya, tetapi siapa yang lebih percaya ya, apa yang bisa menjamin bahwasanya itu benar gitu ya. Jadi sebenarnya itu masalah internal yang belum bisa diperbarui ya, dan memang perlu adanya reformasi, sama seperti kasus Sambo yang mendera institusi kepolisian, adalah momen yang harus dijadikan sebagai waktu yang pas untuk melakukan bersih-bersih gitu ya. Saat ini Indonesia ya tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan ya APBN kita untuk pajak ya. Tahun 2023 saja ketergantungan dengan pajak hampir 90%. Sedangkan dengan kasus Rafael ini pasti akan menimbulkan efek yang justru akan menurunkan kepercayaan publik terkait lembaga yang namanya DJP, yang itu pasti akan kembali lagi menurunkan kepercayaan publik. Dan walhasil ya, apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli ada benarnya, yaitu kalau saat ini ya, dengan adanya kepemimpinan dari SMI yang sudah lama gitu ya, kasusnya juga menumpuk, dan kalau kita melihat kasus pegawai Dirjen Pajak, tentu saja bukan ini saja gitu ya, karena kita yakin ini hanya fenomena gunung es yang terjadi lebih banyak lagi di bawahnya, atau lebih banyak lagi yang terjadi lebih parah gitu ya. Dan ini kembali lagi ya, tentu perlu adanya yang sifatnya tindakan overhaul ya, perombakan reformasi dari DJP, yang kalau tidak ingin ya kepercayaan publik terhadap orang bayar pajak itu menurun ya, harus ada reformasi yang sifatnya ya menyeluruh ya.
Ya, gitu, kita tunggu saja ke depan terkait kasus Rafael Aluntri Sambodo yang yang membuka ya tabir tentang apa yang terjadi ya seputar DJP, Dirjen Pajak, yang itu juga saat ini ya menimbulkan kontroversi, dan memang harusnya ya harus ada tanggung jawab yang besar dari Menkyu ya, salah satunya adalah mundur dan digantikan dengan yang lebih ya kredibel. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.